mau nanya dong. Tapi sebelumnya perkenalan diri dulu. Oh iya, kenalin, nama saya Yogi dari jurusan Pendidikan Sosiologi. Nah, Yogi, jadi tahu gak sih penggunaan bahasa baku di kampus tuh kayak gimana? Kurang tahu sih, paling kayak kita lagi presentasi aja tuh ke bahasa baku. Terus ya paling ngechat dosen gitu, udah sih gitu Oke. doang. Makasih ya Mas Yogi. Oh iya, Oke. Nah, berdasarkan hasil tanya salah satu mahasiswa tadi nih, ternyata masih ada yang belum tahu terkait pentingnya penggunaan bahasa baku dalam lingkungan kampus. Maka dari itu, saya akan mempresentasikan secara lengkap materi tentang bahasa baku dalam lingkungan kampus. Mulai dari pengertian, ciri-ciri, pentingnya, contoh penerapan, tantangan, dan cara meningkatkan penerapan bahasa baku. Saya berharap bagi teman-teman yang menonton video presentasi saya ini dapat menjadi manfaat atau berguna ilmunya di kemudian hari. Oke, langsung pembahasan yang pertama yaitu pengertian. Nah, secara umum bahasa baku merupakan ragam bahasa yang digunakan dalam situasi formal atau resmi seperti dalam dunia pendidikan dan penulisan karya ilmiah. Ragam bahasa ini memiliki standar yang telah dibakukan dan dijadikan pedoman dalam penggunaannya. Dalam konteks kampus, bahasa baku disebut juga sebagai bahasa akademik, yaitu gaya bahasa yang digunakan untuk menyampaikan gagasan dan argumen ilmiah secara terstruktur dan dapat dipertanggungjawabkan. Pokok bahasan yang kedua, ciri-ciri. Yang pertama, tidak terpengaruh bahasa daerah atau bahasa asing. Bahasa baku itu harus bebas dari pengaruh unsur bahasa daerah maupun bahasa asing. Di lingkungan kampus, mahasiswa seringkali nih kesulitan menghindari penggunaan istilah atau intonasi dari bahasa sehari-hari atau bahasa daerah mereka yang dapat mengurangi kejelasan dan formalitas dalam komunikasi akademik. Yang kedua, bukan ragam bahasa percakapan. Bahasa baku itu tidak sama dengan bahasa yang digunakan dalam percakapan sehari-hari. Bahasa percakapan cenderung lebih santai, ringkas, dan sering menggunakan singkatan. Sangat tidak cocok untuk konteks formal di kampus, seperti saat presentasi, seminar, atau menulis tugas. Yang ketiga, ada tidak mengandung pemborosan kata. Nah, jadi kata yang berlebihan dan tidak perlu itu sebaiknya dihindari. Selanjutnya ada tidak mengandung hiperkorek. Nah, hiperkorek itu apa sih? Jadi hiperkorek itu merupakan penggunaan kata yang dianggap lebih baku, padahal justru salah. Nah, kesalahan ini sering terjadi karena ketidaktahuan penggunaan bahasa. Yang terakhir ada tidak rancu dan tidak bermakna ganda. Nah, bahasa baku harus memiliki makna yang jelas, tepat, dan tidak menimbulkan interpretasi yang berbeda. Pilihan kata yang ambigu atau susunan kalimat yang tidak tepat harus dihindari. Hal ini sangat krusial dalam penulisan karya ilmiah untuk memastikan pesan tersampaikan dengan akurat. Selanjutnya ada pokok bahasan ketiga, yaitu pentingnya bahasa baku. Nah, jadi yang pertama itu menghindari kesalahpahaman. Penggunaan bahasa baku membantu menyampaikan pesan secara jelas dan tepat, sehingga mengurangi risiko salah tafsir dalam komunikasi akademik, baik secara lisan maupun tulisan. Yang kedua, membangun interaksi yang sopan. Nah, menggunakan bahasa baku saat berinteraksi dengan dosen, staf, dan sesama mahasiswa dalam situasi formal akan menciptakan suasana yang lebih profesional dan menghormati etika akademik. Yang ketiga, memfasilitasi komunikasi antar daerah. Nah, mengingat mahasiswa di Indonesia ini berasal dari berbagai daerah dengan latar belakang bahasa yang berbeda, bahasa baku ini berfungsi sebagai alat komunikasi pemersatu yang dapat menjembatani perbedaan tersebut. Yang keempat, mencerminkan kecendikiaan. Nah, jadi
Maksudnya itu penguasaan bahasa baku itu menunjukkan bahwa mahasiswa memiliki kemampuan berpikir yang logis dan terstruktur. Hal ini tentu ya terlihat dari penyusunan kalimat dan paragraf yang baik dalam tugas-tugas akademik. Selanjutnya memenuhi standar akademik. Nah, jadi di setiap karya tulis ilmiah itu tentu diwajibkan menggunakan kaidah bahasa yang baku dan sesuai dengan Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia atau disingkat PUBI. Nah, hal ini untuk memastikan kualitas dan keseragaman tulisan ilmiah. Yang terakhir, menumbuhkan rasa cinta pada bahasa Indonesia. Nah, ini dengan menggunakan bahasa baku secara baik dan benar. Nah, jadi mahasiswa itu turut berperan dalam melestarikan bahasa nasional dan menumbuhkan kecintaan terhadap bahasa Indonesia. Pokok bahasan keempat, contoh penerapan dalam komunikasi. Nah, teman-teman ini bisa lihat ya. Yang pertama itu ada bertanya kepada dosen. Nah, ini contoh bahasa bakunya ada dan contoh bahasa non bakunya. Bisa teman-teman lihat. Terus yang kedua, menyampaikan pendapat saat diskusi. Nah, ini contoh bahasa bakunya seperti kayak menurut pendapat saya, penelitian ini seharusnya lebih fokus pada. Nah, itu bahasa baku. Kalau bahasa non bakunya kayak kalau menurutku penelitian ini harusnya fokus ke. Nah, itu kan kurang baku ya. Jadi lebih baik menggunakan bahasa baku. Selanjutnya ini ada contoh penerapan dalam penulisan karya ilmiah. Nah, yang pertama ada kalimat jelas dan padat. Nah, ini ada bakunya sama bahasa non bakunya. Teman-teman bisa langsung lihat pada PPT yang sudah saya buat. Yang kedua, pemilihan kata efektif. Nah, ini bakunya nih kayak berdasarkan data, penelitian ini menunjukkan hasil yang signifikan. Nah, itu baku teman-teman. Kalau non bakunya, menurut data-data, penelitian ini menunjukkan hasil yang sangat-sangat penting sekali. Nah, jadi itu kurang terdengar enak ya di telinga. Di penulisan karya ilmiah. Pokok bahasan yang keenam, ada tantangan dalam menggunakan bahasa baku. Yang pertama, pengaruh bahasa gaul. Nah, kenapa sih bisa seperti itu? Mahasiswa itu menurut saya cenderung lebih sering menggunakan bahasa gaul dalam percakapan sehari-hari maupun di media sosial. Hal ini tentu disebabkan oleh kebiasaan dan faktor sosial yang membuat mereka merasa lebih akrab atau santai. Yang kedua, pengaruh bahasa daerah. Nah, jadi mahasiswa yang berasal dari latar belakang daerah yang berbeda sering mengalami interferensi bahasa daerah, baik dalam pelafalan, intonasi, maupun pilihan kata. Yang ketiga, ada tekanan sosial. Biasanya penggunaan bahasa baku itu dianggap kaku, kuno, atau terlalu formal oleh sebagian mahasiswa, sehingga mereka lebih memilih menggunakan bahasa gaul untuk bersosialisasi. Selanjutnya ada kurangnya penguasaan. Nah, ini kebanyakan yang sering kali saya temuin. Nah, jadi banyak mahasiswa yang tidak memahami atau tidak terbiasa mengacu pada Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia dan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Padahal itu penting sekali. Nah, yang kelima, pembelajaran yang tidak memadai. Nah, beberapa perguruan tinggi terkadang itu masih menggunakan metode konvensional gitu ya, atau ceramah yang kurang interaktif dan menarik bagi mahasiswa. Jadi mahasiswa tuh jadi malas juga untuk belajarnya. Nah, yang terakhir itu ada minimnya kesadaran. Nah, budaya literasi yang rendah di lingkungan kampus tentu ikut berkontribusi pada minimnya kesadaran akan pentingnya penggunaan bahasa baku yang baik dan benar.
pokok bahasan terakhir ada gimana sih cara meningkatkan penguasaan bahasa baku di kampus. Yang pasti yang pertama itu harus belajar dari sumber yang terpercaya. Jadi mahasiswa ini perlu membiasakan diri untuk selalu merujuk pada Kamus Besar Bahasa Indonesia atau disingkat KBBI dan Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia atau PUBI sebagai pedoman utama dalam penguasaan kaidah bahasa baku, terutama saat menulis karya ilmiah. Yang kedua, membaca karya tulis ilmiah. Nah, jadi membaca jurnal, skripsi secara rutin akan membantu memperkaya kosakata dan memahami diksi yang tepat serta meniru gaya penulisan yang efektif dalam konteks akademik. Yang ketiga, ada melatih keterampilan. Nah, jadi mahasiswa ini harus latihan menulis secara rutin, berbicara dalam situasi formal seperti presentasi dan menyusun email yang formal. Itu cara yang menurut saya itu paling efektif untuk meningkatkan keterampilan berbahasa lisan dan tulisan. Selanjutnya ada meminta koreksi. Nah, jadi mahasiswa ini dapat meminta review dari dosen atau melakukan koreksi dengan teman untuk mengidentifikasi nih kesalahan dan memperbaiki kemampuan berbahasa mereka. Yang terakhir ada memanfaatkan media digital. Nah, memanfaatkan aplikasi KBBI daring, mengikuti akun edukasi bahasa Indonesia di media sosial, atau menulis di blog merupakan cara yang paling praktis dan menurut saya paling menyenangkan untuk belajar serta melatih penggunaan bahasa baku. Nah, jadi untuk kesimpulannya nih ya, yang terakhir, penerapan bahasa baku di lingkungan kampus ini memiliki peran krusial dalam menjaga komunikasi yang efektif, profesional, dan membangun kredibilitas mahasiswa, terutama dalam penulisan karya ilmiah. Meskipun demikian, mahasiswa menghadapi berbagai tantangan dalam penerapannya, seperti pengaruh kuat dari bahasa gaul dan bahasa daerah yang dibawa dari lingkungan sehari-hari, serta adanya tekanan sosial yang menganggap bahasa baku itu tidak relevan atau kuno. Tantangan lainnya meliputi kurangnya penguasaan kaidah kebahasaan, metode pembelajaran yang tidak memadai, minimnya kesadaran akan kepentingan penggunaan bahasa baku dalam konteks akademik. Jadi semua faktor ini menurut saya ya saling terkait dan mempengaruhi kemampuan mahasiswa untuk menerapkan bahasa baku secara konsisten dalam komunikasi lisan maupun tulisan. Cukup sekian presentasi dari saya. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton dan mendengarkan presentasi dari saya ini.